Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ena. Ya, di video kali ini aku akan ngomongin tentang masa nifas. Tetapi masa nifas ini adalah ada kaitannya dengan boleh nggak sih pada saat kita masa nifas itu boleh tidur siang atau tidak. Apa kalau misalkan tidur siang itu bisa menyebabkan sel darah putih itu langsung naik ke kepala? Itu sebenarnya mitos atau fakta ya. Dan terus di channel aku jangan lupa like, share, and komen di bawah ini. Makasih. Sel darah putih atau bahasa medisnya itu adalah leukosit. Sebenarnya leukosit atau sel darah putih itu umum dan memang setiap manusia itu mempunyai sel darah putih. Jadi kegunaan sel darah putih di dalam tubuh kita itu amat sangat penting banget. Jadi dia itu sel darah putih itu pahlawan paling terdepan ya. Jadi kalau misalkan ini kita mempunyai luka atau infeksi di dalam tubuh kita, sel darah putih lah yang maju paling terdepan. Karena apa? Karena dia yang membasmi kuman-kuman si jahatnya. Bisa nggak sih kalau misalkan masa nifas itu sel darah putih itu bisa naik? Bisa. Tetapi ini ada pengecualiannya ya, nggak semua masa nifas itu sel darah putih itu langsung naik gitu tuh, angkanya itu abnormal gitu. Itu tidak semuanya, ini hanya dengan kasus-kasus tertentu. Leukosit atau sel darah putih itu bisa naik itu dengan keadaan yang tertentu. Misalnya pada saat sakit kemudian adanya infeksi. Jadi kalau misalkan pada masa nifas nih, kan saya bicara tentang masa nifas. Kalau masa nifas itu leukositnya bukan hanya naik di kepala ya. Soalnya banyak banget yang bilang kalau pada saat masa nifas si ibu nifasnya sendiri tidak boleh tidur siang karena katanya sel darah putihnya itu bisa naik ke kepala. Sebenarnya sel darah putih itu bukan hanya di kepala ya, bukan hanya di kepala aja. Itu semuanya di seluruh tubuh. Tetapi dengan kasus tertentu infeksi, misalkan infeksi bekas luka sesar nih, bekas luka sesar biasanya derajat atau angka si leukositnya itu lebih tinggi di daerah yang luka bekas sesar biasanya ya. Jadi bukan hanya terdapat pada di kepala gara-gara tidur siang sel darah putih itu bisa naik ke kepala, itu tidak ya. Masa nifas itu ibu-ibu nifas itu boleh tidur siang ya, bukan karena kadang emang banyak sih yang bilang kalau misalkan ibu nifas itu tidak boleh tidur siang, nanti sel darah putihnya naik ke kepala. Sebenarnya sel darah putih itu bukan hanya di kepala aja, itu banyak di seluruh tubuh. Terutama kalau misalkan ada infeksi gitu, biasanya banyaknya yang ada lukanya gitu tuh, misalkan luka bekas sesar atau luka perineum ya, karena itu untuk masa penyembuhan si luka sesarnya atau luka perineumnya untuk mengganti sel-sel baru, itu gunanya si sel darah putih untuk melawan kuman-kuman jahat ya. Kalau misalnya kuman-kuman jahatnya hilang, itu kan juga cepat sembuh, cepat keringnya juga. Jadi kalau misalkan ibu nifas itu sebenarnya boleh tidur siang. Kalau misalkan ibu nifas itu tidak boleh tidur siang, bisa mengakibatkan ibu nifas itu sering pusing, apalagi kalau misalkan malamnya habis begadang, paginya atau siangnya itu nggak boleh tidur. Itu yang membuat pusing, udah malam nggak bisa tidur, siang nggak boleh tidur, yang ada pusing, yang ada nanti marah-marah gitu ya. Jadi boleh tidur siang ya. Ya, itu karena masa nifas, biasanya kan masa nifas itu butuh banyak banget waktu, istirahatnya harus cukup, kemudian nutrisinya biar nggak sakit kepala. Kenapa misalkan masa nifas itu sering sakit kepala? Itu yang pertama, kurangnya nutrisi, kurangnya istirahat, bisa jadi dehidrasi, bisa menyebabkan si sakit kepala atau bisa migrain gitu ya. Sakit kepala yang umum terjadi pada masa nifas itu biasanya yang pertama adalah kurangnya istirahat.
Kurangnya istirahat itu biasanya kita nggak ada si dede bayi nih, tiba-tiba ada si dede bayi, otomatis siklus tidurnya itu yang tidak teratur. Biasanya si dede bayi juga pinter ya bun, biasanya dede bayi itu malam buat siang, siang buat malam ya. Jadi kalau misalkan malam si dede bayi itu ada aja ya tingkah lakunya, ada yang nangis aja, kemudian nggak bisa tidur. Tapi kalau misalkan pada siang hari itu biasanya si dede bayi nggak kenapa-napa tuh, biasanya nyenyak aja gitu tuh, kayak buat malam hari. Tapi sebaliknya gitu, kalau malam buat siang gitu si dede bayi itu melek aja. Jadi itu bisa terganggu juga pada si ibunya, apalagi nggak ada apa ya, kayak nggak ada penggantinya gitu tuh. Jadi buat ngurus diri sendiri aja kayaknya aduh lelah banget gitu ya, ditambah kalau misalkan nggak ada penggantinya ibunya atau saudaranya, aduh besok harus nyuci, harus masak, harus nyiapin ini itu segala macam, belum tidur. Itu yang bikin apa ya, bikin stres, bikin pusing, jadinya istirahat juga kurang. Ditambah lagi kalau misalkan ibu setelah melahirkan tidak boleh tidur siang, aduh itu ya yang bikin istirahatnya juga kurang. Yang penyebab kedua itu adalah kurangnya nutrisi ya. Kita tahu bahwa adat di Indonesia tuh banyak sekali adat istiadatnya. Misalkan habis setelah melahirkan tidak boleh makan ini, tidak boleh makan ayam, tidak boleh makan telur segala macam. Nanti kalau misalkan makan telur aslinya nanti amis atau apalah segala macam gitu kan ya, tentang mitosnya. Justru pada saat kita habis melahirkan itu kan butuh nutrisi yang banyak untuk si asinya sendiri, dan ya asinya kan nanti buat si dedenya bayi kan. Makanya itu sangat apa ya, sangat penting banget ya, kita tuh harus makan yang bergizi ya. Karena kadang ada suatu daerah tertentu kalau misalkan habis melahirkan itu misalkan nggak boleh makan ayam, telur itu nggak boleh, jadi kayaknya cuma makan nasi sama apa tertentu gitu, tapi pokoknya nggak apa ya, nggak bergizi seimbang gitu kan. Itu yang menyebabkan bisa sakit kepala atau migrain pada si ibunya sendiri. Ketiga itu adalah dehidrasi. Biasanya kalau misalkan ibu-ibu nifas habis melahirkan itu udah capek duluan, capek ngurusin rumah, capek ngurusin diri bayinya kalau misalkan nggak ada penggantinya. Ditambah kadang malas minum gitu tuh ya, kadang aduh malas minum gitu tuh. Makanya kalau misalkan ibu-ibu habis melahirkan, usahakan minum, taruh di botol kayak taruh di apa, taruh di sampingnya, biar inget selalu minum. Kalau misalkan kurang minum, badan kita juga nanti jadi panas, puyeng gitu ya. Jadi ingat selalu minum tercukup buat badan kita. Jadi intinya itu mitos atau fakta yang berkaitan dengan masa nifas itu tidur siang itu sebenarnya boleh apa enggak sih? Apa langsung nanti sel darah putihnya naik ke kepala, itu gimana? Itu sebenarnya itu ada mitos ya. Jadi kalau misalkan habis lahiran itu boleh tidur siang, jadi sel darah putih itu enggak naik ke kepala. Emang sel darah putih itu ada di seluruh tubuh kita, terutama kalau misalkan sel darah putih naik itu biasa menyebabkan karena adanya infeksi ya. Infeksi itu bisa dari luka perineum atau si bekas sesarnya sendiri. Jadi kalau misalkan ibu nifas itu sebenarnya boleh tidur siang, yaitu untuk menjaga istirahatnya, karena biasanya malam nggak tidur, jadi siang boleh tidur. Oke mam, sekian videoku. Jangan lupa like, share, and komen di bawah. Tunggu selanjutnya videoku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.